Sobat Foodpreneur Indonesia, balik lagi di Foodies Podcast atau Foodcast. Kemarin saat kita bahas tentang SOP, banyak pertanyaan nih Bang. Mau balik lagi ke kita. Oke, saya sudah coba implementasikan yang kemarin ada materinya baik di Q&A, di kelas, sampai di Foodcast gitu. Cuman pertanyaan mereka rata-rata Bang yang balik ke kita adalah, tapi kok karyawan saya nggak nurut-nurut ya? Nggak mau menjalankan SOP-nya ya? Itu gimana ya Bang? Cara kita untuk bikin nih SOP di lapangan dijalankan oleh karyawan. Oke, jadi karyawan tidak nurut-nurut di lapangan itu memang common ya, biasa itu. Oke. Dimanapun seperti itu. Ada beberapa hal yang saya mau sharing bagaimana meminimalisir hal itu. Yang pertama, tim tidak menjalankan SOP itu ada dua penyebab. Yang satu itu karena memang mereka lupa atau pahamnya setengah-setengah, sehingga ketika proses tiba-tiba traffic tinggi, tiba-tiba ada kondisi-kondisi yang penuh dengan pressure di kitchen, jadi ya sudah seadanya aja gitu. Mereka nggak mikir kalau misalnya ternyata memprosesnya ala kadarnya itu akan hasilnya buruk. Yang penting pokoknya jadi produk, kasih konsumen beres urusan gitu. Tapi ada kondisi kedua, jika memang sudah tahu SOP-nya, cuman dia malas aja gitu, sengaja melakukan hal seperti itu. Dia jadi karena memang tadi malas, jadi karena sabotase. Hati-hati loh, ada juga seperti itu. Banyak kasus seperti itu. Boleh sedikit elaborasi Bang, ini soalnya kayak agak-agak menarik nih. Contoh, saya pernah dengar dari seorang teman yang kebetulan dia pegang sebuah restoran. Dia menemukan timnya itu sedang menservis customers ya. Customernya agak rese sih pada saat itu. Versi cerita yang saya dengar, wah pokoknya ngomel-ngomel lah, banyak mau dan sebagainya. Kemudian si waiter membawakan orderan ke bagian kitchen sambil ngomel-ngomel juga, curhat nih sama temannya di kitchen. Wah ini konsumen nih rese banget nih, A, B, C, D, F, G, jailin gitu. Nah ketika sedang masak segala macam diludahin tuh. Aduh. Ngeri ya? Ngeri sih. Tapi real, itu terjadi. Terjadi. Okay. Ada hal itu terjadi. Jadi ketidaksesuaian SOP itu faktornya banyak sekali sih. Banyak sekali. Tapi kita bisa tetap antisipasi. Untuk hal pertama, yaitu terkait ketidakpahaman. Itu kita bisa lakukan dengan melakukan retraining. Terus menerus. Jadi misalnya kita punya 20 menu nih. Kita targetkan dalam waktu 5 hari 20 menu harus dikuasai oleh tim kita semuanya. Nah, per hari kita bisa bagi, per hari 4 menu, dan itu harus dimentorin terus di training ulang, dicek sampai benar-benar paham. Itu bisa seperti itu. Itu memastikan setiap individu di dapur kita itu paham semua SOP secara detail. Yang kedua, SOP itu tempel aja di area dapur. Jadi biasanya kalau di kita di dapur tuh ada namanya buku SOP. Oke. Apakah itu untuk masak ataukah yang lain-lainnya. Sehingga orang kitchen, saya di sini bicara di kitchen ya. SOP di kitchen ketika dia lupa atau mungkin tiba-tiba dia pengen lihat hanya merecall, dia tinggal melihat di tembok, oh prosesnya teringat. Jadi memudahkan secara visual sebuah proses SOP itu akan memudahkan tim kita untuk selalu aware. Oh, habis ini harus seperti itu, habis ini harus. Karena kadang-kadang keadaan di kitchen itu sangat chaos sampai mereka sebenarnya udah inget tapi lupa karena nggak ada visual. Betul seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua ya, semua SOP di restoran. Jadi tidak hanya di kitchen saja, tetapi dengan kita menempatkan gambar-gambar visual terkait bagaimana kita memproses dengan benar, itu akan membuat orang selalu aware itu. Nah itu untuk sebuah kondisi di mana kondisinya itu pemahaman terhadap sebuah SOP itu masih kurang baik. Tapi jika kondisinya adalah yang tadi, yang kedua, itu ketidakpatuhan. Itu kuncinya adalah adanya kontrol yang ketat. Jadi biasanya leader-leader, apakah itu frontliner, apakah itu di bagian kitchen ataukah bagian gudang, itu punya tugas untuk memastikan setiap proses itu baik. Jadi dia lihatin satu persatu ketika masak, benar atau tidak,
proses bahan bakunya itu benar apa enggak, bahan baku yang masuk itu kualitasnya bermasalah atau memang sudah bagus. Ketika habis diproses masuk ke piring kemudian mau disajikan, itu disajikan dengan baik atau tidak, itu harus melalui suatu proses quality control yang benar-benar sangat detail, sehingga setiap hal yang punya indikasi untuk tidak menjalankan SOP itu langsung diketahui dan bisa langsung di follow up seperti itu. Dan yang terakhir ya jelas, punishment-nya harus jelas, itu yang paling penting. Oke. Sebelum ke punishment, karena ini yang banyak ditanyain Bang sebenarnya, apa sih yang ideal? Tapi saya mau yang kedua dulu nih Bang, masuk. Seperti apa teknisnya? Karena kan pasti mungkin ada levelingnya kayak outlet manager lah, apa segala macam. Sistem kontrol seperti apa sih Bang teknisnya di lapangan yang bisa diimplementasikan ke teman-teman foodpreneur yang punya lah katakan 1-3 outlet deh, belum banyak gitu loh. Itu gimana sih sistem kontrolnya yang ideal? Kontrol dalam aspek sudut pandang saya itu ada dua. Pertama, kontrol yang disetting. Kedua, kontrol yang memang maksud saya disetting itu memang sudah dikondisikan jika melakukan itu sudah pasti semua terkontrol. Yang kedua, kontrol memang menempatkan satu orang yang fungsinya adalah sebagai controller. Yang pertama contoh, kita anggap memasak ya, SOP memasak adalah memasukkan garam 10 gram. Ketika kita sudah memberikan standar sendok garam 10 gram, sebenarnya otomatis itu kita sudah melakukan namanya kontrol ukuran. Oke. Tugas dari doer atau pelaksana di lapangan tidak perlu berpikir berapa banyak harus 10 gram itu berapa banyak sih dan sebagainya. Pokoknya intinya tinggal masukin garam ke sendok, ukurannya segitu udah pasti bener udah. Dia nggak usah mengkalkulasi lagi ini 10 gram, 8 gram, 9 gram. Kalau memang harus memasukkan misalnya santan 50 ml, berikanlah gelas yang itu ketika diisi adalah 50 ml. Jadi itu udah kita setting semuanya. Nah, itu cara melakukan controlling yang saya bilang tadi sudah design. By design. Yang kedua, kontrol dilakukan dengan menempatkan orang. Jadi dimanapun posisinya atau sectionnya, kita harus memastikan memang ada satu orang pemimpin yang memang fungsinya itu memastikan setiap detail itu dijalankan dengan benar dan baik. Ketika dua kontrol ini kita terapkan dengan lengkap dan dengan baik, itu kemungkinan terjadinya pelanggaran SOP itu akan sangat minim sekali. Oke. Ini teknis banget, karena ada yang nanya, perlu nggak sih kayak misalnya kita pasang kamera buat ngecek dia operationnya bener apa nggak? Itu perlu nggak sih sampai segitunya Bang? Untuk satu kondisi perlu. Misalnya gimana kondisinya? Misalnya traffic sangat tinggi sekali ya. Kondisi dapur sangat chaos sekali dan konsumen kita sangat sensitif sekali. Karakter konsumennya betul-betul di situ harus mendapatkan produk terbaik karena mereka akan sangat mudah melakukan komplain. Di sana walaupun kita mungkin dari mulai equipment yang kita setting, ada leader-leader yang melakukan controlling, tapi karena trafficnya sangat tinggi sekali, di kitchen sangat chaos banget, terus kesempurnaan itu harus betul-betul didapat, itu pemasangan CCTV itu beberapa restoran melakukan. Karena tetap ada namanya controller luar, mata ketiga. Untuk memastikan ketika si controller di lapangan itu terdistraksi semua sebuah aktivitas, aktivitas yang lain itu tetap terpantau. Kayaknya seperti itu sih. Cuma kalau misalnya traffic masih normal dan semua bisa terpantau langsung di field, ya mungkin tidak terlalu perlu sih untuk bisa memastikan semuanya baik, cukup dengan ada orang sih. Masuk ke pertanyaan berikutnya nih Bang, tentang punishment. Karena ini yang orang gimana sih ngeset punishment yang ideal? Apakah ya udah langsung bahasa lapangan lah, karena semuanya dengar ini pengusaha. Apakah langsung masuk ke potong gaji? Apakah harus pakai ada SP dulu, ada SP1, SP2? Gimana Bang yang ideal sebenarnya untuk punishment orang-orang yang memang tidak patuh aja terhadap SOP gitu? Jenis punishment macam-macam ya. Cuman
kalau potong gaji kayaknya saya nggak rekomen, kayaknya secara undang-undang itu gaji itu nggak boleh dipotong. Oke, Jadi tapi kalau memotong tunjangan masih bisa. Jadi mungkin kita bisa setting bahwa ada tunjangan kepatuhan misalnya. Nah, tunjangan kepatuhan itu kita bisa jadi satu aspek yang kita potong ketika tim kita tidak mengikuti peraturan yang sudah disetting. Jadi tidak hanya SOP ya, semua peraturan bisa dibuat seperti itu. Satu. Yang kedua, kita dimulai dengan teguran dulu lah. Teguran dulu, kita verbal ya bang? Ya, secara verbal kita tegur, kita tanya kenapa dan sebagainya. Ketika itu berulang, ya sistem SP1, SP2, SP3 ya mulai bisa dijalankan. Dia seperti itu sih polanya. Tunjangan kepatuhan, ini kayaknya ini satu hal yang mungkin saya jujur baru dengar sih bang. Tunjangan kepatuhan berarti dia akan dimonitoring based on dia menjalankan SOP apa enggak, berapa poin SOP, kurang lebih seperti itu bang ya? Bisa dibuat seperti itu. Jadi kalau tunjangan kan bisa macam-macam ya. Iya sih. Maksudnya kita bisa buat tunjangan kehadiran tunjangan apa dan sebagainya. Sebenarnya itu kita bisa setting untuk ada satu celah di mana tidak cuma perusahaan yang memang punya kewajiban dan bertanggung jawab terhadap karyawannya. Tapi di sini juga karyawan punya tanggung jawab dong untuk bisa memberikan yang memang seharusnya diberikan seorang individu kepada tempat di mana dia bekerja. Jadi di sini saya bilang lebih equal sih. Jadi lebih fair situ. Ini agak dikit nggak apa-apa ya bang ya, agak masuk ke bisnis case sedikit dan agak personal dikit gitu loh. Ada. Karena intinya adalah ketidakpatuhan terhadap sebuah sistem. Perusahaan, korporasi itu bisa dibangun menjadi sangat rapi dan sistematis. Itu jika setiap individu di setiap bagian itu menjalankan bagiannya dengan baik, sehingga kita sebuah sinergi. Ketika satu bagian tidak menjalankan seperti yang seharusnya dijalankan, itu pasti akan ada ketimpangan dalam sebuah sistem. Dan ketika itu membiarkan hal itu terjadi, ada dua aspek yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama jelas output yang dihasilkan tidak akan maksimal. Yang kedua, itu akan membentuk culture yang buruk dan kemudian akan menjadi percontohan buat yang lainnya. Dan itu adalah awal sebuah sistem itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Last question nih bang, kapan, karena gini, pasti kan situasi evolving terus dong. Kayak tadinya trafficnya agak sepi, sekarang lumayan ramai, sekarang udah ramai banget. Dan setiap proses ini terjadi akan ada activity baru dong yang akan diimprove oleh frontliner sampai ke level manajemen. Di titik mana sih tahu oke, ini harus dibikin SOP-nya? Katakan kalau cooking itu sangat obvious dong, kayak harus dibikin dong kayak segini takaran. Tapi katakan misalnya menyapa konsumen, mungkin kan bisnis awal gak ada SOP-nya menyapa konsumen bagaimana, pokoknya di say hi aja karena masih owner yang jaga misalnya. Tapi kalau udah mulai masuk orang hiring mungkin udah beda lagi. Nah, kalau abang sendiri nih, dari kan saya perhatikan betul-betul gitu loh, sangat-sangat detail SOP-nya. Tahu mana yang harus dibikin SOP, mana yang dibikin fluid aja, based on spontaneity aja. Itu gimana cara decide-nya sih bang? Kapan kita mau memilah sebuah kegiatan itu jadi SOP atau hanya ya udah let it flow aja seperti itu kan? Sebuah kegiatan yang berulang dan mempengaruhi proses bisnis, kita harus buat SOP. Tapi jika kegiatan itu sifatnya sesekali, temporary saja, itu mungkin nggak perlu SOP. Tetapi jika temporary itu menjadi sebuah rutinitas, disitulah hal yang tidak jadi SOP menjadi sebuah SOP. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Kayak katakan misalnya gini bang, yang aku lihat misalnya di Abnormal Coffee Roaster, kan dulu nggak jualan merchandise, mulailah jualan merchandise. Awal kan aku perhatiin, wah, tapi kayaknya belum terlalu diseriusin awal-awal kan, jadi masih cuma dipajang aja. Tapi sekarang udah mulai ada yang jaga, udah mulai ditawarin. Nah itu prosesnya mungkin boleh cerita nggak kayak merchandise itu tuh dari awalnya fluidnya gimana sampai akhirnya dibikin SOP bakunya gitu. Itu sekarang udah ada SOP aja berarti kan bang untuk yang jaga itu kan. Nah, kalau masalah mendapatkan orang sih itu masalah staffing sebenarnya. Iya. Tapi dari awal sudah ada SOP-nya sebenarnya. Tapi SOP-nya masih SOP untuk merchandising. Jadi misalnya kalau merchandising itu seperti ini, proses perawatannya kayak gini, SOP stok namanya seperti apa setiap hari, jika ada konsumen yang beli itu prosesnya seperti apa, itu sudah ada. Tapi kemudian SOP itu berkembang karena kemudian
pembelinya semakin banyak. Jadi ketika di awal kita itu metodenya atau SOP kita setting adalah konsumen beli dan datang ke kasir. Kemudian kita tambahkan dengan adanya satu staff khusus untuk menghandling penjualan merchandise. Itu hanya pengembangan SOP. Tapi SOP-nya dari awal sudah ada. Oke. Menarik sekali teman-teman Foodcast. Jadi tadi seperti yang Bang Danis bilang, ada satu ide yang menarik yang mungkin saya yakin belum banyak diimplementasikan. Itu tadi itu. Punishment mungkin bisa dikaitkan jangankan gaji pokok, karena itu melawan undang-undang, bisa dengan tunjangan kepatuhan. Nah ini yang dia kalau ada adjustment, apakah dia dapat, apakah dia di-cut, apakah segala macam, itu bermainnya di variabel itu. Dan tadi seperti Bang Danis bilang, semua kegiatan activity bisnis yang nantinya menjadi sebuah rutinitas untuk kelangsungan bisnis, semua harus ada SOP-nya. Jadi jangan nunggu-nunggu, lebih baik kita cepat bikin agar proses bisnisnya berjalan dengan baik. Oke teman-teman Foodpreneur, kita akan ngobrol terus, lanjut terus. Banyak sekali yang harus dikupas tentang operasional bisnis kuliner. Stay tune terus di Foodcast.